Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini kita akan membahas emiten yang akan segera melantai di Bursa Indonesia Stock Exchange ya. Yang nama emitennya adalah PT Sumber Tani Agung Resources Tbk atau kode sahamnya STAA. Oke, STAA itu bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan industri olah kelapa sawit baik secara langsung dan atau melalui anak usaha. Pembudidayaan terintegrasi membuat STAA melakukan proses produksi mulai dari penanaman dan pemanenan serta pengolahan tandan buah segar. Oke. Produk utama grup STAA adalah CPO atau kita ketahui sebagai crude palm oil, telah memiliki sebanyak 9 pabrik pengolahan kelapa sawit untuk diolah menjadi crude palm oil, palm kernel oil, palm kernel expeller, dan palm kernel meal. STAA mengembangkan renewable energy, yaitu melalui anak usahanya membangun pembangkit listrik biogas untuk mendukung operasional salah satu anak usahanya. Adapun selain 9 pabrik pengolahan CPO, grup STAA juga memiliki sebanyak 13 perkebunan, 1 pabrik kernel crushing, dan 1 pabrik solvent extraction. Semua ini tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Oke, IPO structure untuk saham STAA ini, jumlah saham yang ditawarkan adalah sebanyak 877.700.000 lembar. Adapun presentasi IPO sebesar 8,06% dari modal ditempatkan dan di-start penuh setelah penawaran umum. Nilai nominal senilai Rp100 per lembar dan harga penawaran indikasinya yaitu berada dalam kisaran Rp470 hingga Rp605 per lembar. Dari IPO ini perusahaan akan mendapatkan dana segar sekitar 530.628.560.000. Adapun penjamin emisi STAA ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia. Nah, bersama dengan IPO structure ini, STAA juga melakukan Employee Stock Allocation atau disingkat ESA dan Management and Employee Stock Option Program atau MESOP. Jadi dari sini ESA mendapatkan porsi maksimal sebesar 0,08% dan MESOP sebesar 1,28%. Untuk IPO schedule, masa penawaran awal mulai dari tanggal 9 Februari kemarin ya, hingga 15 Februari mendatang. Terus perkiraan tanggal efektif tanggal 25 Februari, perkiraan masa penawaran umum 2-8 Maret, perkiraan tanggal penjatahan 8 Maret, perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik 9 Maret, dan perkiraan tanggal pencatatan saham di BEI pada 10 Maret 2022. Adapun dana hasil penerbitan saham ini sebagian besar atau 54% akan digunakan untuk pembangunan refinery dengan kapasitas 2000 MT CPO per hari, dan sisanya sebesar 23% untuk pembangunan fasilitas dermaga dan sisanya lagi 23% untuk tangki timbun. Competitive advantage untuk STAA ini adalah yang pertama, profil usia perkebunan yang menarik. Kenapa? Karena kinerja operasi dan produksi unggul, karena sebesar 60% dari area tertanam STAA merupakan tanaman usia prima. Terus strategi menguntungkan, tingginya proporsi pengolahan tanda buah segar, pihak ketiga yang mencapai lebih dari 60%. Edge profile perkebunan yang menarik dengan tahun produksi puncak dominan hingga 64%. Competitive advantage yang kedua adalah rekam jejak pertumbuhan dan profitabilitas yang kuat, yaitu STAA memiliki sejarah panjang bisnis perkebunan sejak tahun 1970
pertumbuhan bisnis grup STAA meningkat secara CAGR sebesar 9,2%. Dan yang terakhir, competitive advantage yang ketiga adalah sentimen positif tren kenaikan harga CPO, yaitu pulihnya permintaan global dan penerapan wajib B30 diesel di Indonesia. Dari sisi risk factor, yang pertama adalah risiko utama, adanya risiko fluktuasi harga CPO. Sementara kalau dari risiko usaha itu adanya risiko kondisi cuaca yang buruk, risiko pandemi virus COVID-19, risiko fluktuasi harga pupuk dan bahan baku, risiko terkait kenaikan upah minimum, risiko fluktuasi tingkat suku bunga, risiko serangan hama dan penyakit, risiko terkait investasi atau aksi korporasi, dan sebagainya. Sementara untuk risiko umum, itu adanya risiko dari perekonomian makro dan global, risiko kampanye negatif, risiko kepatuhan perundang-undangan yang berlaku, risiko perubahan nilai tukar mata uang asing, risiko atas ketentuan di negara lain, dan risiko tuntutan atau gugatan hukum. Sementara untuk risiko bagi investor seperti risiko likuiditas saham, risiko fluktuasi harga saham, risiko kemampuan membayar dividen, risiko penjualan saham di masa mendatang. Oke, kita masuk ke key financial highlight. Penjualan neto periode 6 bulan pertama di tahun 2021 STAA tumbuh 36,8% secara tahunan, didukung oleh penjualan minyak sawit inti yang tumbuh signifikan hingga 193,5% secara tahunan. Kenaikan rata-rata harga jual minyak sawit, minyak inti sawit, dan inti sawit yang masing-masing tumbuh sebesar 45,2%, 74%, dan 58,9%. Di sisi lain, beban pokok penjualan periode 6 bulan pertama tahun 2021 hanya naik 9,4%. Jadi kita lihat tadi ya, penjualannya tumbuh 36%, sementara beban pokoknya hanya naik 9,4% secara tahunan. Adapun kenaikan beban pokok penjualan disebabkan oleh kenaikan pemakaian tandan buat segar untuk produksi minyak sawit dan inti sawit. Sementara laba tahun berjalan periode 6 bulan pertama tahun 2021 tumbuh signifikan 187,1% secara tahunan, didukung oleh kenaikan pada laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar aset biologis. Sementara untuk rasio STAA dengan gross profit margin di 39,2%, net profit margin di 16,97%, return on asset di 8,25%, dan return on equity di level 17,19% dalam periode 6 bulan pertama tahun 2021. Oke, demikian untuk presentasi emiten dengan kode saham STAA. Terima kasih.